Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas Perbankan Syariah 2B yang beranggotakan Vita Afilia Ningsih dengan NIM 215231056 dan Yohana Wisnu Putri Maharani dengan NIM 215231072. Di sini kami akan membahas materi terkait dengan am, khos, dan juga taksis. Mulai dari pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata, sedangkan menurut istilah am adalah suatu lafadz yang menunjukkan satu makna umum yang mencakup seluruh satuan yang tidak ada batasnya. Contoh lafadz am yaitu lafadz kul yang artinya setiap, dan jami'a artinya seluruhnya. Kedua kata tersebut mencakup seluruh satuan yang tidak terbatas jumlahnya. Pembagian am dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu umum syumuli, yaitu semua lafadz yang digunakan dan dihukumkan serta berlaku bagi seluruh pribadi. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya di mana Allah memerintahkan seluruh manusia untuk bertakwa tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu umum badali, bagi suatu lafadz yang dipergunakan dan dihukumkan serta berlaku seperti afrod. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di mana Allah memerintahkan orang yang beriman saja untuk berpuasa. Selanjutnya yaitu macam-macam am. Yang pertama, lafadz umum yang tidak mungkin ditaksiskan. Contohnya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di dunia melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran surat Hud ayat 6. Ayat di atas menerangkan sunatullah yang berlaku bagi setiap makhluk, karena itu dialah qot'i yang tidak menerima taksis. Yang kedua yaitu lafadz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya. Contoh, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Lafadz manusia sebenarnya memiliki makna umum, tetapi karena ada bukti khusus dari arti manusia tersebut, maka ada pengecualian terhadap anak kecil dan juga orang gila. Yang ketiga yaitu lafadz umum yang khusus, seperti lafadz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Contohnya yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan 3 kali quru'. Khos. Secara bahasa, khos adalah isim fa'il yang berasal dari kata kerja khososo, yuhsus, yukhosisan, khoso. Artinya yang mengkhususkan atau menentukan. Kemudian secara istilah, khos artinya sesuatu yang tidak mencapai 2 atau lebih batasnya. Contoh khos yang pertama yaitu rojulun, artinya seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada seorang saja. Yang kedua yaitu julani, artinya 2 orang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada 2 orang saja. Pembagian mukhosis. Mukhosis adalah suatu dalil yang menjadi dasar adanya pengkhususan lafadz. Yang pertama yaitu mukhosis mutasil atau bersambung. Mukhosis yang bersambung adalah apabila makna satu dalil yang mengkhususkan berhubungan erat atau bergantung pada kalimat umum sebelumnya. Contoh firman Allah Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Jadi yang dikhususkan pada ayat tersebut adalah orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Pengkhususan pada ayat tersebut adalah dengan jalan pengecualian, yakni dengan memakai huruf sana. Yang kedua yaitu mukhosis munfasil atau terpisah. Mukhosis munfasil yaitu dalil umum atau makna dalil yang sama dengan dalil atau makna dalil yang mengkhususannya masing-masing berdiri sendiri. Contoh pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru'. Ayat tersebut
termasuk umum, tercakup juga orang hamil, maka datang ayat lain yang mengkhususkan bagi wanita hamil yang terdapat pada Quran Surat At-Talaq ayat 4. Selanjutnya yaitu pembagian khos dari segi bahasa. Yang pertama yaitu berbentuk mutlak, yaitu lafadz khos yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Contohnya hukum zakat fitrah adalah 1 sok. Yang kedua yaitu berbentuk khos muqayyad, lafadz khos yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya masalah bersuci. Yang ketiga berbentuk amr, yaitu kata yang mengandung arti amar atau berbentuk khobar dan hukumnya wajib. Contohnya wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri 3 kali quru'. Yang keempat yaitu berbentuk nahyu, yaitu mengandung arti larangan dan hukumnya haram. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan taksis? Taksis ialah mengeluarkan sebagian daripada satuan-satuan lafadz am dari ketentuan lafadz am, di mana lafadz am tersebut hanya berlaku bagi satuan-satuan yang masih ada. Taksis memisahkan sebagian yang terkandung dalam jumlah arti umum. Dengan kata lain bahwa taksis itu ialah perkecualian yang ditunjukkan kepada am. Ciri-ciri taksis. Yang pertama yaitu taksis hanya masuk kepada dalil am. Yang kedua, taksis ialah membatasi jumlah afrodul am. Yang ketiga, taksis masuk kepada hukum berita. Yang keempat, taksis bisa menggunakan kata-kata Al-Quran dan hadis dengan dalil-dalil syara' yang lain seperti ijma, qiyas, dan juga dengan dalil akal. Taksis dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu taksis muttasil. Taksis yang dalil pentaksisannya merupakan bagian dari nas yang menyebutkan lafadz umum itu. Taksis ini terjadi dalam satu kalimat yang pertama. Yang pertama yaitu istitsna, pengecualian. Ila, kecuali jika muamalah kamu itu, perdagangan itu tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua yaitu syarat. Contohnya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengkasar sembahyang jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 101. Yang ketiga yaitu menambahkan kata keterangan sifat. Dari istri kalian yang telah digauli, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Yang keempat yaitu al-ghoyah, batas akhir. Contohnya, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai ke siku. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua yaitu taksis munfasil. Taksis yang berada dalam kalimat yang lain atau terpisah. Taksis munfasil ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, taksis Quran dengan Quran. Di dalam Al-Quran yang berhadap-hadapan ialah 2 dalil yang am, semua di mana yang satu lebih khusus daripada yang lain, baik itu secara mutlak atau dari satu sisi saja. Yang kedua yaitu taksis Quran dengan hadis. Kalau perkataan Rasul mentaksiskan keumumannya Quran atau membatasi mutlaknya Quran, maka yang dikehendaki Al-Quran ialah yang ditaksis Rasul. Yang dikehendaki dengan mutlaknya ialah apa yang telah dibatasi pada mulut Rasul. Yang ketiga yaitu taksis dengan ijma'. Taksis dengan ijma' juga boleh disepakati. Artinya dengan perantara ijma' dapat diketahui bahwa yang dikehendaki dengan lafadz am ialah sebagian daripada apa yang termasuk di dalam lafadz am tersebut. Yang keempat yaitu taksis dengan qiyas. Kadang-kadang datang dari syara', suatu dalil yang am, kemudian mempunyai hukum yang berbeda dari satuan lainnya. Hukum ini diambil dari qiyas. Yang terakhir yaitu taksis dengan mazhab sahabat. Ada hadis yang bersifat umum, kemudian ada pendapat sahabat yang mentaksiskannya. Menurut jumhur ulama,
usul tidak dapat diterima menurut golongan Hanafiyah dapat diterima apabila sahabat itu tidak diriwayatkan hadis yang ditaksiskannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila materi yang kami sampaikan kurang lengkap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.